Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kejujuran yang ada dalam hati kita adalah lebih bernilai dari semua emas di dunia. Kejujuran itu akan membawa kita keluar dari rasa takut kepada pembohongan. Pembohongan itu pasti mencelakakan kita walaupun kita rasa aman. Kejujuran juga adalah kunci kepada kesetiaan. Andai terbuka pintu keraguan, retaklah dinding kepercayaan. Reni masih saja gelisah memikirkan bagaimana nasibnya malam ini. Lelaki yang sama sekali tak pernah ia harapkan akan datang untuk menghitbah. Gugup yang mendera dan cemas berlebihan sudah dialaminya sejak sang mama mengatakan bahwa pihak lelaki akan datang. Ia sudah jelas tahu bahwa yang akan datang itu adalah Nicholas Ferdian. Ren, udah siap? Teguran dari daun pintu sama sekali tak ditanggapinya. Ia masih sibuk memikirkan cara agar acara ini gagal dan ia tak akan menikah dengan lelaki aneh macam Nico. Ren, udah siap belum? Udah ditungguin di bawah? Reno yang sejak tadi juga pusing melihat Reni yang seperti setrika itu menghampiri. Gue gak akan pernah siap, no. Lo pikir gue bakal jingkrak-jingkrak kegirangan kalau mereka udah datang? In your dream, dude. Reni menoleh sinis dan yang sekali lagi Reno menjadi sasaran amukan saudara kembarnya. Salah gue apa? Kok lo marah sama gue? Reno berlagak orang polos membuat Reni yang melihat tingkah kesabaran di bawah rata-rata berusaha menahan agak tak menggeplak kepala Reno sekarang juga. Lo keluar bisa kan? Atau mau gue tendang? Ancamnya. Melihat itu Reno mendadak ngeri. Kenapa ia harus memiliki saudara yang tak ada lembut-lembutnya? Iya, gue keluar. Tapi awas aja kalau mama yang datang, siapkan telinga agar tak panas. Gue gak tanggung jawab ya. Iya. Setelah Reno keluar, Reni masih saja memikirkan cara agar dirinya terbebas dari hubungan yang tak akan memiliki masa depan. Kalau ia yang berjodoh dengan Nico, Reni yakin dan percaya tak akan ada keharmonisan melainkan hanya ada peperangan yang entah perang dunia keberapa. Tok-tok. Ren, ini mama. Ketukan serta suara dari luar membuat Reni menghentikan langkahnya. Ia belum menemukan cara apapun, tapi mamanya sudah datang. Masuk aja, Ma, ucapnya malas. Saat pintu terbuka, Anggi menyembulkan kepalanya terlebih dahulu. Seketika matanya membulat melihat pakaian yang digunakan putrinya. Astaga Dragon, ini putri Prabu Fadil? Kenapa belum siap-siap? Duh, pusing deh Doro Ratu kalau kayak gini. Apalagi Besan udah nanyain dari tadi. Harus jawab apa Doro ini? Melihat kehebohan yang diciptakan sendiri oleh sang mama, Rini hanya memutar matanya malas. Mamanya sudah tertular penyakit. Alay sang papa. Jangan lebay deh mah, masih calon gak usah besan-besanan. Mendengar sindiran pedas Rini, Anggi hanya tersenyum kecut. Putrinya ini memang ahli merusak suasana. Ren gak bisa diajak bercanda. Salah. Bercanda, bukan berjanda. Kalau mau ngajak bercanda, usir tuh makhluk astral. Aku gak mau ya mah nikah sama dia. Dalam mimpi aja gak pernah berharap, apalagi dalam kehidupan nyata. Amit-amit. Kamu jangan zolim. Kamu jangan zolimi, calon mantu itu tampannya udah tak perlu ditanyakan. Udah sopan, mapan, beriman dan pastinya sayang. Sayang bunda. Bunda aja disayang, apalagi kamu. Kurangnya di mana? Anggi antusias mempromosikan Nico. Menurutnya setelah bertemu untuk kedua kalinya, setelah insiden bandara itu, ia suka kepribadian Nico. Apalagi tadi sempat diajak tok-tokan. Duh, udah ganteng terkenal pula di tok-tok. Dirinya kan bisa pansos dengan sang calon mantu. Udah sana keluar kalau cuma mau pamerin si Milo itu.
mulutnya dijaga. Niko, bukan Milo. Koreksi Anggi karena Reni seenaknya mengubah nama orang. Nggak tahu apa, Akikah itu butuh 2 ekor kambing buat 1 nama. Kalau mau ubah nama ya siapin 2 ekor kambing dulu buat digorok lehernya. Ma, please, tinggalin Reni sebentar, mau buat rencana dulu. Mendengar itu Anggi menatap putrinya lamat-lamat. Rencana apa? Honeymoon? Punya anak berapa? Mau mahar apa? Atau kisah cintanya akan seperti apa ke depannya? Pertanyaan beruntun bin ngawur dari mamanya membuat Reni tersenyum manis. Bukan semuanya, Mah, tapi rencana buat membunuh dengan gigi tajamku. Anggi terkesiap. Sejak kapan anaknya jadi makhluk penghisap darah yang suka gigit orang? Astagfirullah, sadar nak. Aduh, kayaknya si putri sedang kerasukan. Prabu, anakmu mau jadi vampir. Anggi heboh sendiri membuat Reni harus beristighfar berkali-kali. Mamanya benar-benar ajaib. Ma, Reni gak kesurupan. Mending mama keluar, layanin tamunya. Reni mau dandan dulu biar lamarannya cepat kelar. Alhamdulillah, oke, siap Ndoro Ratu, keluar dulu. Sampai jumpa Tuan Putri. Anggi sempat melambaikan tangan dan kiss bye sebelum menutup pintu. Alay banget, pantas papa suka. Kelakuan 11-12 gerutunya dan kini mulai memoles wajahnya. Tak perlu lama, ia hanya membutuhkan foundation tipis serta lip gloss agar tak pucat. Setelah selesai, ia mengambil khimar krem yang dipadukan dengan gamis terusan berwarna hitam. Perpaduan yang sangat pas untuk tubuhnya yang mungil. Punten Om, sebagai orang yang tampannya paripurna dan orang yang terkenal di mana-mana ingin bertanya, apakah calonnya belum siap juga? Tanya seseorang yang membuat Fadli menatap lelaki itu intens. Diam wahai anak muda, biarkan ratu saya yang memanggilnya. Fadli terlibat begitu serius. Terlihat begitu serius membuat orang yang baru saja bertanya mengurungkan niat untuk bertanya lebih lanjut. Tatapan Fadli sangat menakutkan baginya. Iya Om, saya mingkem aja, saya diem nih. Mengapa banyak makhluk tampan di rumah saya? Tadi kan hanya 1 orang, sekarang kok terbelah jadi 4? Apakah saya sedang berada di surga? Anggi yang baru datang itu terkejut saat melihat banyak manusia tampan duduk di ruang tamunya. Udah Ratu, diam aja. Di mana Reni? Tanya Fadli sambil menarik tangan Anggi agar duduk di sampingnya. Katanya lagi dandan dulu, biasalah anak gadis. Lanjut Anggi. Baiklah, sambil menunggu kedatangan putri saya ingin kalian memperkenalkan diri dulu. Dari tadi udah ngebacot tapi belum memperkenalkan diri. Baik Om, kalau Om pasti sudah kenal sama sahabat saya ini, Niko, katanya sambil merangkul Niko yang memang berada di sampingnya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan diri. Karena saya yang paling tampan di antara mereka, maka saya yang lebih dulu memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Al-Mahdi. Saya seorang seleb dan pengusaha. Udah tampan, mapan, masa nggak ada yang mau sama saya Om? Enggak deng, yang suka sama saya kan berjejer. Tinggal tarik tangannya 1, jadilah pacar saya. Saya nggak jomblo lagi, gimana Om? Punya anak perempuan lagi yang bisa dijadikan pendamping. Kapan lagi Om dapat mantu seperti saya? Coba pikirkan. Fadli menatap Raihan malas. Anak ini sangat cerewet. Jangan panggil Om, sepertinya kamu orang yang bisa saya ajak diskusi. Panggil saya Prabu Fat. Mendengar itu Reno menatap malas papanya. Bertambah lagi pasukan alay papanya. Iya kah? Baiklah, saya mau jadi pangerannya Prabu Fat, biar tambah banyak yang suka. Fadli memutar matanya malas. Saya kutuk kamu jadi manusia jelek. Jangan banyak bacot. Om Prabu Fat, jangan dong. Ketampanan saya ini adalah aset yang paling berharga. Kalau saya jelek nanti jodohnya saya gimana? Masa jomblo mulu? Raihan berubah panik. Jangan sampai ucapan Fadli menjadi kenyataan. Udah deh Rai,
Diem aja, kan gue yang mau lamaran, kenapa malah lo yang ribet? Niko menyelah, sahabatnya ini memang tak tahu tempat. Sempat-sempatnya bercanda. Oke, gue diem. Biar saya aja ya om yang ngenalin sahabat saya yang lainnya. Kalau ini namanya Reza. Tunjuk Niko pada sahabatnya yang memiliki alis tebal itu. Reza hanya tersenyum singkat. Kalau Raihan tak tahu malu, maka Reza lebih menjaga image. Nah, untuk yang pakai kacamata itu namanya Yahya. Panggil aja Ayah. Sama seperti Reza, Yahya juga hanya tersenyum singkat. Maaf, aku terlambat, ada kesalahan teknis. Reni datang tepat setelah Niko memperkenalkan para sahabatnya. Gak apa-apa sayang, sini duduk dekat bunda. Yani menarik tangan Reni agar duduk di sampingnya. Mendapat sambutan seperti itu, Reni hanya tersenyum kikuk. Kita mulai acaranya ya. Karena pihak wanitanya sudah ada, mari kita laksanakan agar lebih cepat. Bagaimana Niko? Yani yang mulai lebih dahulu dan mempersilahkan agar Niko berbicara. Baiklah. Bismillah, saya atas nama Nicholas Ferdian ingin menyampaikan hal baik ini pada keluarga besar Om Fadli. Bahwa saya akan meminang putri Om Renia Anjani untuk menjadi pendamping hidup saya. Ucap Niko lantang membuat ketiga sahabatnya menatapnya tak percaya. Apakah benar yang di hadapan mereka itu Niko yang sama atau bukan? Selama ini mereka hanya bisa melihat jiwa kedasarannya. Baiklah, saya sebagai orang tua menerima permintaan baik kamu. Tapi semua keputusan tetap ada pada putri saya. Balas Fadli masih mempertahankan wajah seriusnya. Tak ada wajah jenaka, apalagi nada bicara seperti biasanya yang terkesan begitu humoris. Bagaimana nak? Tanya Anggi pada putrinya yang terlihat gelisah. Maaf sebelumnya, apakah aku bisa mengajukan persyaratan? Semua tersenyum maklum, terlebih Yani. Mau syarat seperti apa sayang? Tanyanya sambil menggenggam tangan Reni erat. Aku ingin menanyakan pada Mas Niko, apakah Mas Niko bisa membaca Al-Quran? Mendapat pertanyaan seperti itu, semua orang menatap Niko yang melihat biasa-biasa saja. Bisa? Reni tersenyum, sepertinya idenya akan berjalan baik. Sebagai mahar aku ingin Mas Niko menghafalkan surah Al-Kahfi dan melafazkan sebelum akad. Sekarang semua tatapan mengarah pada Reni. Mereka tak yakin jika Niko bisa. Selama ini jiwa rohani dalam dirinya itu minim. Terlebih Yani ini menoleh takut-takut ke arah putranya. Siap? Semuanya semakin terkejut. Namun Reni akan membuat pernikahan ini semakin sulit. Bagus, syarat kedua, aku gak mau dipoligami dengan alasan apapun. Senyuman miring senantiasa terukir. Tidak masalah, kalau sudah mendapatkan yang terbaik, mengapa harus mencari yang lain? Semua orang semakin terkejut. Jin apa yang sedang merasuki Niko ini? Raihan yang sejak tadi melongo tak percaya menghampiri. Lo sehat kan? Ini beneran lo Nik? Tanyanya sambil memeriksa suhu tubuh Niko dengan cara menempelkan telapak tangannya pada dahi Niko berulang kali. Iya, ini gue masih dalam keadaan sehat walafiat. Mending lo duduk, gue belum selesai. Rehan menurut dan kembali duduk bersama kedua sahabatnya yang lain. Jadi apalagi syaratnya? Kini ia mengalihkan atensinya pada Reni. Bisa menjadi imam sholat berjamaah di masjid kompleks tiap subuh selama 40 hari. Jika bolong sehari saja maka akan dihitung 0 kembali. Kita akan menikah setelah semua itu berhasil dilakukan tanpa celah. Balasnya enteng. Reni sangat yakin Niko pasti tidak akan mampu. Entah ilham apa yang menghampirinya tadi saat akan menghampiri mereka, hingga ide seperti itu tercetus di kepalanya. What? Bersambung. Thank you for watching.